Saudara, memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Ini bukanlah hal yang mudah, baik di kalangan orang Kristen maupun di kalangan orang non-Kristen. Mengapa? Karena peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak sejalan dengan akal budi kita. Mana ada orang mati bisa bangkit? Lalu bagaimana caranya kita meyakinkan orang agar orang itu sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus benar-benar bangkit? Inilah daya tarik pemberitaan firman kali ini. Berpijak dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang maha baik, kami meyakini firman-Mu adalah pelita bagi kami, menerangi jalan hidup kami, sehingga kami tidak tersesat. Tuntun kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu, dan dapat mewujud nyatakan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami. Kami menyambut pewartaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ikuti Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 dalam bingkai judul Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadilah pewarta kebangkitan. Itulah tema khotbah kita kali ini. Setiap perayaan Paskah, cerita tentang kebangkitan itu disuguhkan kepada kita. Dan kita dimotivasi untuk memberitakan tentang peristiwa Paskah ini. Bagi orang Kristen, kita sudah sering mendengar berita tentang Paskah. Saking seringnya, banyak orang menganggap ini berita yang biasa saja. Kita menganggap banyak orang telah paham dengan berita Paskah ini. Saat ini saya mau bertanya, dan ini pertanyaan yang sangat serius. Benarkah kita telah paham dengan berita Paskah? Benarkah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya? Pertanyaan ini saya ajukan sebab peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian itu bukanlah peristiwa yang mudah dicerna oleh akal budi kita. Ini adalah peristiwa yang sulit dicerna oleh akal budi kita. Karena itu di luar sana ada banyak sanggahan terhadap cerita kebangkitan Yesus. Jika Anda tidak percaya, cobalah masuk ke dunia YouTube. Di sana kita akan menyaksikan ternyata masih banyak orang
yang tidak percaya dengan cerita kebangkitan Yesus. Mana ada orang mati bangkit dari kematiannya. Sanggahan yang semacam ini beredar di dunia maya. Sanggahan yang semacam ini dapat juga kita temukan melalui buku-buku di toko buku. Semuanya berintikan satu hal, menyangga tentang peristiwa Yesus yang bangkit dari kematiannya. Saya tidak hafal benar apa yang menjadi sanggahan mereka yang berada di luar komunitas Kristen. Yang sempat saya rekam, mereka tidak percaya Yesus telah bangkit. Mereka mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya ini menyebarkan cerita bohong, mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus telah bangkit. Ada juga juru dakwah yang mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya tidak mati. Ada orang yang menyerupai Yesus yang disalib. Jadi yang mati itu bukan Yesus, tetapi orang lain. Jadi cerita tentang kebangkitan Yesus menurut orang ini adalah sebuah kebohongan. Yesus tidak mati. Yesus itu hidup. Jadi jika Yesus mati dan bangkit, itu semua adalah rekayasa. Itu semua adalah kebohongan. Nah, saudara sekalian, jika Anda mendapatkan cerita yang semacam ini, apa yang akan Anda katakan untuk meyakinkan orang bahwa Yesus benar-benar bangkit? Jika ada orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit, apa yang akan Anda katakan untuk meyakinkan orang itu bahwa Yesus benar-benar telah bangkit? Saudara, adanya orang yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati sebenarnya sudah lama ada. Ketika Yohanes Markus menulis kitab Injil Markus ini pada tahun 60 Masehi, sudah ada di sana kelompok manusia yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Mereka adalah orang-orang Saduki. Hal ini dapat kita baca dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Nah, orang-orang Saduki ini datang kepada Yesus. Apa kata Yesus? Dalam ayat yang ke-24 dari Markus pasal 12, Yesus menjawab, "Kamu sesat." Dan diulangi oleh Yesus lagi pada ayat yang ke-27, "Kamu benar-benar sesat." Dengan kalimat ini, Yesus mau menegaskan bahwa kebangkitan orang mati itu ada. Dan pada akhirnya, Yesus membuktikannya. Dia bangkit dari kematian. Sampai sekarang, masih banyak orang yang sulit menerima Yesus benar-benar bangkit dari kematiannya. Mengapa? Sebab peristiwa kebangkitan orang mati tidak sejalan dengan akal budi kita. Itulah sebabnya Paulus pernah berkata, bagi orang Yahudi, Injil adalah batu sandungan, dan bagi orang Yunani, Injil adalah kebodohan. Orang Yunani adalah orang yang senang dengan filsafat. Akal budi mendapat tempat yang utama dan dijunjung tinggi oleh orang Yunani. Mereka sulit menerima peristiwa kebangkitan orang mati. Karena itu tidak sejalan dengan akal budi mereka. Nah, bagaimanakah cara Markus meyakinkan kita bahwa cerita tentang Yesus yang bangkit itu benar-benar terjadi? Mari kita telusuri cara Markus menarasikan cerita tentang kebangkitan Yesus. Kita berpijak dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jika kita melihat ayat 1, siapakah tokoh yang berperan dalam cerita ini? Dari ayat 1 Markus pasal 16, kita dapat menyebut ada 3 perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome.
Maria Magdalena, menurut keterangan Markus 16 ayat 9, adalah seorang perempuan yang pernah disembuhkan oleh Yesus. 7 setan diusir oleh Yesus dari dalam dirinya. Sedangkan Maria, ibu Yakobus, disebutkan di dalam Markus pasal 15 ayat 41. Maria ini adalah Maria, ibu Yakobus muda dan Yoses. Selanjutnya, Salome yang disebutkan di sini adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes. Ibu dari anak-anak Zebedeus. Jadi suami dari Salome adalah Zebedeus. Hal ini dapat kita mengerti jika kita melihat Markus 16 ayat 1 dan Matius pasal 27 ayat 56. Jadi 3 perempuan ini yang berperan dalam hal memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Saudara, dari manakah 3 perempuan ini mendapatkan berita bahwa Yesus benar-benar telah bangkit? Dari Markus pasal 16 ayat yang kelima, kita menemukan jawabannya. Berita itu mereka dapatkan dari seorang muda. Jika kita melihat teks Alkitab berbahasa Yunani, kata Yunani yang digunakan adalah neaniskon, artinya seorang pemuda. Nah, pemuda ini misterius, saudara sekalian. Misterius. Markus tidak menyebutkan namanya. Pemuda ini benar-benar misterius. Saya akan menunjukkan kepada kita semua sisi misterius dari pemuda ini. Yang pertama, perhatikan ayat yang kelima. Sebelum 3 perempuan memasuki kubur, pemuda ini sudah berada di dalam kubur itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dalam ayat 5, pemuda ini mengenakan jubah putih. Yang ketiga, ayat 6, pemuda ini menyampaikan berita bahwa Yesus telah bangkit. Pemuda ini yang menyampaikan. Jadi sumber berita bahwa Yesus benar-benar telah bangkit berasal dari si pemuda ini. Yang keempat, pemuda ini yang menyuruh perempuan-perempuan ini segera memberitahukan berita ini kepada murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Dan yang kelima, sisi misterius dari pemuda ini. Perhatikan ayat yang ke-7. Si pemuda ini mengingatkan janji Yesus bahwa jika dia bangkit, mereka akan berjumpa di Galilea. Janji Yesus bahwa dia akan berjumpa dengan murid-muridnya itu dicatat di dalam kitab Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-28. Nah, siapa sebenarnya pemuda ini? Markus tidak menyebutkan namanya. Markus membiarkan hal ini tetap misterius. Berbeda dengan penginjil Matius dan penginjil Yohanes. Penginjil Matius dan penginjil Yohanes langsung menyebut orang muda ini adalah malaikat. Kalau Markus tidak. Markus membiarkan ini tetap misterius. Dia membiarkan, silakan pembaca berimajinasi tentang siapa sebenarnya pemuda ini. Aneh sekali. Sebelum perempuan-perempuan memasuki kubur, si anak muda ini sudah ada di sana. Dia tahu Yesus telah bangkit. Dia yang sampaikan ini kepada murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Dia berjubah putih. Dan dia mengingatkan murid-murid Yesus tentang janji Yesus bahwa mereka akan berjumpa di Galilea setelah kebangkitannya. Nah, saudara, setelah murid-murid Yesus mendapatkan pesan dari si anak muda ini bahwa Yesus telah bangkit,
Apakah murid-murid Yesus langsung percaya? Tidak, saudara sekalian. Tidak. Jadi bukan cuma Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Murid-murid Yesus juga sebenarnya semuanya tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Hal itu dicatat dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-11. Mereka tidak percaya. Ayat 13 disebutkan di sini. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan yang terakhir ayat 14. Yesus sendiri datang menjumpai murid-muridnya. Dan Yesus mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Jadi kapan murid-murid Yesus ini percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian? Bukan pada saat mereka mendengar berita yang disampaikan oleh orang muda yang dicatat dalam Markus pasal 16 ini. Bukan. Mereka mempercayai Yesus telah bangkit dari kematiannya setelah Yesus sendiri datang menjumpai mereka dan menampakkan diri kepada mereka. Pada saat itulah baru mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi simpulannya, murid-murid Yesus nanti percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit setelah mereka berjumpa langsung dengan Yesus. Saudara sekalian, dunia kita memiliki logika yang sama dengan murid-murid Yesus. Mereka percaya jika sudah melihat. Jadi sebenarnya bukan hanya Thomas yang tidak percaya dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Murid-murid Yesus yang lain juga tidak percaya. Ini menyiratkan pesan bahwa berita tentang kebangkitan Yesus bukanlah berita yang mudah dipercaya. Tidaklah mudah meyakinkan orang yang tidak percaya Yesus untuk mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus. Jangankan orang non-Kristen, para murid Yesus sendiri tidak mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus jika Yesus sendiri tidak menemui mereka. 3 perempuan ketika bercerita kepada murid-murid Yesus, mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus menceritakan hal yang sama, mereka tetap tidak percaya. Nanti setelah Yesus menjumpai mereka, menampakkan diri kepada mereka, barulah mereka percaya. Jadi intinya para murid mempercayai Yesus bangkit itu bukan dari kata orang, tetapi karena Yesus sendirilah yang telah menjumpai mereka. Saya suka dengan gaya penulis Injil Markus. Dia secara gamblang menyampaikan keberadaan murid-murid Yesus. Ternyata murid-murid Yesus adalah orang-orang yang digil hati, keras kepala, dan tidak mudah percaya. Karena itu Yesus menjumpai mereka. Dan setelah mereka melihat Yesus bangkit, barulah mereka percaya. Nah, ketika mereka percaya, kehidupan mereka berubah. Mereka berubah 180 derajat. Petrus menjadi pribadi yang sangat berani. Dia tampil di depan orang banyak di kota Yerusalem. Dia berkhotbah berapi-api menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan berita Injil Yesus Kristus. Petrus tidak berhenti di Yerusalem. Dia melangkahkan kaki sampai ke pusat kota Roma kala itu. Di sana dia menyampaikan berita Injil. Dan dia mengambil resiko, berani disalib demi kebenaran Injil Yesus Kristus. Murid Yesus yang lainnya, Andreas misalnya, dia memasuki wilayah Skotlandia. Dia memberitakan Injil di sana. Dia melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Dan pada akhirnya, dia mati disalib di Skotlandia. Yakobus dia meninggalkan kota Yerusalem. Dia melayani di sini dan dia dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes. Yohanes dibuang sebagai narapidana ke Pulau Patmos. Dia tekun menjalankan tugasnya memberitakan Injil Yesus Kristus. Sebelum dia dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes adalah pelayan Tuhan di kota Efesus. Thomas melangkahkan kakinya ke arah timur
Dia menginjil sampai ke tanah India. Inilah perubahan yang terjadi pada murid-murid Yesus. Setelah mereka menyaksikan Yesus yang bangkit, kehidupan mereka berubah. Mereka menjadi pribadi yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh menginjil, yang sungguh-sungguh menjadi pemberita kebangkitan Yesus Kristus. Sampai di sini kita mengerti, keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Jika Yesus tidak menjumpai murid-muridnya, mereka tidak mungkin menjadi pemberita Injil yang hebat. Jika Yesus tidak melawat orang-orang, mereka tidak mungkin beriman kepada Kristus. Jadi orang mempercayai berita kebangkitan Yesus itu bukan karena kepiawaian kita dalam berkhotbah. Itu bukan karena kecakapan kita memberitakan Injil, bukan. Mereka mempercayai peristiwa kebangkitan Yesus dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Itu semua karena Tuhan sendiri yang datang melawat mereka, menyentuh hati mereka, berkasih karunia kepada mereka, sehingga mereka beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sesungguhnya berita Injil yang disampaikan oleh penginjil Markus di sini. Para murid yang degil hati, yang tidak percaya itu diubah oleh Yesus ketika Yesus menjumpai mereka. Ada banyak orang di sekitar kita yang degil hati, yang keras kepala. Berdoalah, sebab hanya Tuhan yang dapat mengubah hati manusia. Kita tidak punya kemampuan untuk mengubah hati manusia. Mintalah kepada Tuhan agar Dia berkasih karunia, menyentuh, menjamah hati orang-orang yang kita layani, yang keras kepala itu, agar mereka berubah karena Tuhan melawat mereka. Ini salah satu tips menghadapi orang-orang yang keras kepala. Acap kali kita gampang kecewa, acap kali kita gampang putus asa. Padahal orang-orang yang seperti itu tidak bisa kita hadapi dengan kecakapan kita. Semuanya itu dapat kita hadapi hanya dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Lebih seringlah kita berdoa untuk orang-orang yang degil hati, yang keras kepala. Jadilah pewarta kebangkitan. Ini adalah ajakan bagi kita. Terimalah ajakan ini dan berdoalah kepada Tuhan agar Dia memberkati pelayanan kita, agar Dia menguduskan pelayanan kita. Hanya dengan kuasa Allah sematalah kita akan menuai keberhasilan demi keberhasilan dalam tugas pelayanan. Dulu semasa kuliah, saya pernah membaca ada kisah tentang sepasang suami istri yang punya tujuan mulia, mau menginjil ke daerah pedalaman. Mereka membawa anak mereka yang masih kecil, berumur sekitar 7 tahun. Mereka bawa memasuki perbatasan daerah pedalaman itu. Tapi apa yang terjadi? Dua panah membunuh sepasang suami istri ini. Beberapa tahun kemudian, datanglah surat ke sebuah jemaat di kota. Surat itu datang dari suku di pedalaman itu. Mereka meminta agar segera dikirimkan tenaga pelayan ke daerah mereka. Orang-orang terkejut. Siapa yang memasuki daerah itu, memberitakan Injil di daerah itu, sehingga mereka meminta agar segera dikirimkan pelayan Tuhan ke sana. Selidik punya selidik, ternyata yang menceritakan tentang Yesus di sana adalah anak kecil yang tidak mereka bunuh. Mereka hanya membunuh kedua orang tuanya. Anak kecil ini mereka bawa ke pedalaman dan di sana anak kecil ini bercerita. Cerita yang dia dapatkan di rumah dan cerita yang dia dapatkan di sekolah minggu. Cerita tentang Yesus itu yang dia ceritakan kepada orang-orang di pedalaman itu. Pada akhirnya orang-orang ini memutuskan untuk meminta tenaga pelayan dari jemaat di pusat kota. Dan diutuslah pelayan ke sana
sehingga banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sekalian, dari cerita ini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting. Jika Tuhan berkehendak, anak kecil pun dapat dia jadikan sebagai pewarta kematian dan kebangkitan Kristus, sebagai pewarta Injil Yesus Kristus. Dalam tugas pelayanan, ingatlah hal ini. Bukan kecakapanmu yang membuat engkau berhasil, tetapi kuasa Allah yang bekerja melalui orang-orang yang engkau layani. Jika Tuhan menyentuh hati mereka, menjamah hati mereka, di sana terjadi perubahan. Orang-orang bertobat dan mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadilah pewarta kebangkitan. Mintalah pertolongan Tuhan. Dia senantiasa memberkati dan menyertai orang-orang yang mengandalkan kuasa-Nya, yang berserah kepadanya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita.